Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan tugas presentasi dari mata kuliah Dasar Sistem IoT dan Aplikasi Industri. Sebelum menjelaskan presentasi dari saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Rangga Dava Priyantama dari Universitas Negeri Surabaya, Program Studi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi UNESA dari kelas 2024B dengan NIM 240913870065. Langsung saja kita bahas. IoT Arsitektur. Penjelasan dari IoT Layer 3, 5, dan 7. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah konsep yang mengacu pada jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet, memungkinkan perangkat tersebut untuk mengumpulkan, berbagi, dan bertukar data tanpa memerlukan interaksi manusia langsung. Perangkat-perangkat ini dapat berupa apa saja, seperti sensor, kamera, alat rumah tangga, kendaraan, perangkat medis, hingga mesin-mesin industri. IoT bertujuan untuk menciptakan ekosistem di mana perangkat pintar dapat berkomunikasi satu sama lain, memungkinkan otomatisasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, definisi IoT arsitektur. IoT arsitektur adalah kerangka kerja atau struktur desain yang mendefinisikan bagaimana perangkat, jaringan, data, dan layanan saling terhubung dalam sistem Internet of Things atau disingkat IoT. IoT arsitektur mengatur berbagai komponen dan proses yang bekerja bersama untuk memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan pengelolaan data yang berasal dari perangkat IoT. Selanjutnya, IoT memiliki karakteristik utama yaitu 1. Konektivitas. IoT arsitektur harus menyediakan koneksi yang memungkinkan perangkat IoT untuk berkomunikasi dengan lancar. Contoh, menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, atau 5G untuk memastikan komunikasi dapat antar perangkat. Kedua, keamanan dan privasi. IoT arsitektur harus memastikan keamanan data yang ditransmisikan dan melindungi perangkat dari serangan siber. Contoh, implementasi enkripsi data, autentikasi perangkat, dan firewall untuk mencegah serangan seperti hacking atau malware. Yang ketiga, keandalan. IoT arsitektur harus memastikan data dan layanan tetap tersedia, bahkan saat terjadi gangguan dalam jaringan atau perangkat. Contoh, edge computing dapat memproses data secara lokal jika koneksi ke cloud terputus. Dengan karakteristik ini, IoT arsitektur menjadi dasar yang penting untuk mendukung pengembangan solusi IoT yang andal, aman, dan efisien. Karakteristik utama pada IoT arsitektur yang memastikan ekosistem IoT berfungsi dengan baik dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan. Lanjut. Contoh penerapan dari IoT. Yang pertama, smart home. Seperti lampu, termostat, atau pintu yang dapat dikontrol melalui ponsel. Yang kedua, kesehatan. Wearable devices
seperti jam tangan pintar yang memantau kesehatan pengguna. Yang ketiga, industri atau IoT, pemantauan dan otomatisasi mesin di pabrik untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, transportasi, kendaraan yang terhubung untuk navigasi cerdas atau pelacakan logistik. Yang kelima, pertanian, sensor tanah untuk mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk. Selanjutnya, ini penjelasan dari IoT arsitektur 3 layer. Apa sih IoT arsitektur 3 layer itu? Nah, arsitektur IoT 3 lapisan atau 3 layer arsitektur merupakan model yang paling dasar dan umum digunakan untuk memahami bagaimana sistem IoT bekerja. Arsitektur ini membagi sistem IoT menjadi 3 lapisan utama dengan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang pertama, lapisan persepsi atau perception layer. Lapisan persepsi memainkan peran penting dalam menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis. Yang kedua, lapisan jaringan atau network layer. Data dari perangkat IoT dikirim ke gateway melalui protokol komunikasi tertentu. Gateway kemudian meneruskan data tersebut ke cloud atau server melalui jaringan internet. Yang ketiga, lapisan aplikasi atau application layer. Aplikasi layer mengelola logika bisnis dan pengolahan data aplikasi. Selanjutnya, IoT arsitektur 5 layer. Penjelasan dari IoT arsitektur 5 layer adalah model konseptual yang membantu memahami bagaimana berbagai komponen dan fungsi dalam sistem IoT berinteraksi. Ini adalah penyederhanaan dari arsitektur yang lebih kompleks, tetapi memberikan gambaran yang baik tentang aliran data dan proses utama. Ya, yang pertama, lapisan persepsi. Lapisan persepsi ya sama kayak tadi, memainkan peran penting dalam menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang dikumpulkan. Sama kayak tadi, cuman kayak ditambahi 5 lapisan gitu. Lanjut untuk kedua, transport layer. Lapisan transport. Fungsi utama dari lapisan transport untuk menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan antara aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Yang kedua, lapisan pemrosesan. Merujuk pada lapisan di mana data input diolah atau diproses untuk menghasilkan output yang diinginkan. Yang keempat, lapisan aplikasi. Aplikasi layer mengelola logika bisnis dan pengolahan data aplikasi. Sama kayak tadi ya. Lapisan yang terakhir, lapisan bisnis. Lapisan bisnis sendiri bertanggung jawab untuk mengimplementasikan aturan dan proses bisnis yang mendefinisikan bagaimana aplikasi beroperasi. Lanjut, yang terakhir, IoT arsitektur 7 layer. Arsitektur IoT 7 layer adalah model kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan cara kerja sistem IoT secara keseluruhan. Setiap layer memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk memastikan interaksi yang efektif antara perangkat IoT, jaringan, dan aplikasi. Yang pertama, lapisan persepsi. Sama kayak tadi ya, cuman tambahi 2, jadinya 7. Lapisan persepsi memainkan peran penting dalam menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital. Ya, lanjut, lapisan konektivitas. Lapisan konektivitas memiliki fungsi sebagai
memastikan perangkat IoT dapat terhubung dan berkomunikasi dengan baik satu sama lain serta dengan sistem cloud atau server. Lapisan komputasi. Fungsi utama dari lapisan komputasi adalah membawa komputasi lebih dekat dengan sumber data untuk mengurangi latensi, menghemat bandwidth, meningkatkan keamanan dan memungkinkan aplikasi secara real time. Selanjutnya lapisan pemrosesan atau processing layer. Sama kayak tadi, merujuk pada lapisan di mana data input diolah atau diproses untuk menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya lapisan aplikasi. Aplikasi mengelola logika bisnis dan pengolahan data aplikasi. Yang keenam, lapisan bisnis. Lapisan bisnis bertanggung jawab untuk mengimplementasikan aturan dan proses bisnis yang mendefinisikan bagaimana aplikasi beroperasi. Yang terakhir, lapisan keamanan atau security layer. Fungsi utama dari security layer sendiri adalah untuk menyediakan berbagai tingkat perlindungan dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan atau penyalahgunaan. Selanjutnya, perbedaan IoT layer 3, 5, dan 7. Untuk yang pertama, arsitektur IoT 3 layer. Kegunaannya adalah model paling sederhana dan dasar. Difokuskan pada fungsionalitas inti dari sistem IoT. Pemahaman konsep dasar dari IoT 3 layer memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang bagaimana data dikumpulkan, ditransmisikan, dan diproses dalam sistem IoT. Proyek skala kecil dan sederhana, cocok untuk proses IoT yang tidak terlalu kompleks dan hanya melibatkan beberapa perangkat dari aplikasi. Pengembangan cepat memungkinkan pengembangan prototipe dan aplikasi IoT dengan cepat karena kesederhanaannya. Yang kedua, arsitektur IoT 5 layer. Memiliki kegunaan menambahkan layer tambahan untuk memisahkan dan memperjelas fungsi-fungsi penting dalam sistem IoT. Lebih berguna untuk sistem IoT dengan kompleksitas sedang. Yang tadi, arsitektur IoT 3 layer dasarnya lah. Nah ini yang kelima, lebih ke kompleksitas sedang. Cocok untuk proyek yang melibatkan lebih banyak perangkat, jaringan yang lebih kompleks, dan kebutuhan pemrosesan data yang lebih canggih. Difokuskan pada lebih jelas antara akuisisi data, pemrosesan, dan aplikasi. Keamanan yang lebih baik, layer transport data diimplementasikan untuk mengamankan transmisi data. Yang terakhir, arsitektur IoT 7 layer. Kegunaannya adalah model yang paling rinci dan komprehensif, menyediakan modularitas dan fleksibilitas maksimum. Sangat berguna untuk sistem IoT berskala besar dan kompleks. Ya. Ideal untuk proyek-proyek yang melibatkan ribuan atau jutaan perangkat jaringan yang heterogen dan kebutuhan analitik data yang mendalam. Interoperabilitas mendukung interoperabilitas antara berbagai perangkat dan sistem IoT dengan mendefinisikan antarmuka yang jelas antara layer. Fleksibilitas dan skalabilitas memungkinkan sistem untuk
untuk mudah diskalakan dan diadaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Ini ringkasan perbandingan dari ketiga IoT 3, 5, dan 7 tadi. Ya, untuk arsitektur 3 layer lebih ke dasar lah, lebih ke proyek sederhana, Pak. Untuk yang ke dua arsitektur 5 layer lebih ke proyek menengah, dan yang ketiga arsitektur 7 layer lebih ke proyek kompleks. Nah, pilihan arsitektur IoT yang tepat tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas proyek Anda. Jika Anda memulai dengan IoT atau memiliki proyek yang sederhana, arsitektur 3 layer mungkin sudah cukup. Nah, untuk proyek yang lebih kompleks dengan kebutuhan pemrosesan data yang lebih canggih, arsitektur 5 layer mungkin lebih sesuai. Dan untuk yang terakhir, untuk proyek skala besar dan persyaratan interoperabilitas dan skalabilitas yang tinggi, arsitektur 7 layer adalah pilihan terbaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya Rangga Dava Priyantama, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.